infak. Ada sebuah teori yang dikembangkan oleh orang-orang yang berfaham kapitalisme. Ya. Apa yang mereka yakini? Maju ke sini teman. Kapitalis mengatakan apa? Kalau mau kaya, apa prinsip mereka? Nabung. Ya, sini bilang nabung juga. Saving, bahasa Inggris dong. Baik. Kapitalisme mengatakan kalau mau kaya, nabung. Tadi saving itu. Islam mengatakan kalau mau kaya bagaimana? Sedekah, infak, kaya. Ketemu nggak konsepnya nih? Ini nyimpan, ini keluarin. Nggak bakal ketemu. Banyak orang Islam pakai konsep kapitalis. Sibuk bengkakin rekening. Kapan nih 10.000 ringgit? Kapan nih 1 juta ringgit? Dan orang kalau nabung nggak bisa ketemu karena nabung tidak bakal keluar. Susah ngeluarin kan nabung. Tapi Islam mengatakan tidak, keluarkan akan datang. Lebih besar lagi. Kalau mancing ikan, itu mancing ikan jangan pakai, kalau mau ikan paus, ikan besar, jangan pakai pancing kecil, pakai kapal tanker. Mau dapat duit banyak, jutaan ringgit, tapi nggak mau ngeluarin sedekah. Keluarin juga besar, dapat besar, gitu loh. Ini konsep ya. Nah, sekarang persepsi harus diubah. Bukan nabung pangkal kaya, sedekah pangkal kaya. Jadi kita nggak pernah perhitungan. Saya kasih contoh. Banyak orang dalam masalah infak ini, Bapak Ibu sekalian, selalu perhitungan sekali. Contoh di sini, kalau itu apa, kotak amal ya. Hari Jumat di sini pakai kotak amal nggak? Sama Indonesia ya, alhamdulillah. Karena di Saudi nggak ada kan, nggak ada kotak amal. Kalau di Saudi itu semua dihandle sama mereka. Bahkan kalau kita mau nyumbang, antum datang ke Masjid Haram, saya mau nyumbang, nggak bisa, ini sudah amal jariah saya, nggak mau dia. Kalau kita dorong-dorongan, ayo kamu. Baik. Sekarang kalau ada kotak amal hari Jumat, bapak-bapak yang hadir di sini, kalau bapak-bapak punya 1 ringgit baru, kertasnya baru, sama 1 ringgit tua, yang mana ditaruh di kotak? Jujur. Hah? Yang lecek katanya. Yang lecek. Ibu-ibu sekarang kalau lihat ada orang miskin lewat, kita punya 1 ringgit sama 10 ringgit, yang mana dikasih? Kenapa coba? Apa sebabnya? Karena konsep kita, sedekah itu merugikan. Bagi kita itu merugikan, berkurang harta, gitu. Ini persepsi yang salah sekali ini. Harusnya di kotak amal masukin uang yang baru, kasih yang tua pakai beli air mineral di luar sana. Tapi untuk Allah kasih yang baru. Kalau selalu keluar sedekahnya 1 ringgit, rezekinya juga 1 ringgit terus, gitu. Sebatas itu, gitu. Coba sekalian kagetin, buat orang yang akan terima bantuan itu kaget. 1.000 ringgit, nih, kasih coba. Yakin dengan Allah, ini nggak mungkin, karena kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis qudsi, Allah SWT, hadis Bukhari, hadis sahih, kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya bna Adam, anfik alaik. Wahai anak Adam, konsep dari Allah dari atas langit, hai anak Adam, semua manusia, kafir atau beriman. Kalau lihat ada orang kafir suka sedekah, kaya tuh pasti kaya. Karena di sini konsepnya kata Allah, hai anak Adam, bukan hai orang beriman, hai manusia, anak Adam, mau kafir mau beriman, keluarkan, maka saya akan keluarkan buat kamu. Anfik, infak, saya akan infak kepadamu. Keran rezekinya dibuka sama Allah. Keluarin dulu. Teman-teman sekalian, makin bagus sesuatu yang kita kasih di jalan Allah, maka makin besar efek kepada kita. Dan harusnya kita malu dengan Allah. Apa yang kita miliki sebenarnya? Ilmu yang kita tahu, kita dimudahin sama Allah untuk belajar,
Bisa nggak kira-kira kita hidup tanpa oksigen? Bisa nggak kita hidup tanpa air? Allah siapin semua fasilitas. Begitu kita sudah pintar, ya, sudah tahu, belajar, punya ilmunya, lalu kemudian kita sombong. Ada orang miskin, sampai di Jakarta saya tegur banyak orang-orang. Kadang-kadang kalau ada orang miskin, saya nggak tahu di sini ada nggak orang minta-minta di jalan. Kadang-kadang di traffic light itu, begitu orang minta, jendelanya dibuka sedikit, tangannya keluar gitu. Dan yang dikeluarin kecil, 1.000, kalau Indonesia 1.000 rupiah gitu. Itu sampai saya bilang, ini ya Allah, sudah turunin tuh kaca, kasih 100.000 orang Indonesia ya, ke sini 10 ringgit, 100 ringgit kasih, salaman sama orang susah tuh. Apa kata Nabi SAW? Innama turzakuna li fuqaraikum. Kalian justru diberi rezeki karena orang-orang miskin kalian itu. Kasih sampai kadang-kadang kita kalau di Indonesia kalau kasih 100.000, tangan kita kayak mau dicium gitu. Luar biasa, oh terima kasih. Padahal sebenarnya 100.000 bukan dari kita, Allah juga yang kasih. Cuma disuruh kamu makan, kasih, kamu makan, bagi. Hanya itu kok gitu. Saya akan tambah, kaidahnya jelas. Saya kasih, kata Allah, makan, kasih, berbagi. Kembali lagi tuh, begitu terus gitu. Kenapa nggak mau ngeluarin nih? Urwah bin Zubair, salah satu ulama tabi'in yang masyhur, luar biasa nasihatnya dia. Dia bilang apa? Janganlah seseorang di antara kalian memberikan di jalan Allah. Janganlah seseorang di antara kalian memberikan di jalan Allah yang kalian malu memberikan itu pada pemimpin satu kaum. Saya ulangi. Janganlah seseorang di antara kalian memberikan di jalan Allah sesuatu yang kalian malu memberikan kepada pemimpin satu kaum. Saya kasih contoh supaya lebih jelas gini. Tapi ini jawab jujur lagi ya. Hah? Bisa jujur ya? Baik. Cuma 3 orang yang nyaut. Gak apa-apa lah. Teman-teman sekalian, di sini apa nih? Panggilnya apa di sini kalau pemimpin daerah? Sultan, raja atau? Hah? Menteri besar. Menteri besar. Oke lah, menteri besar. Sekarang Bapak Ibu ditelepon sama menteri besar, ya. Besok datang ke kantor saya mau bertemu khusus. Atau datang ke rumah saya mau bertemu khusus. Dan saya pesan buah. Dia pesan apa? Buah. Beliin saya buah-buahan ya. Kira-kira Bapak Ibu beli buahnya di mana? Hah? Di pinggir jalan? Di sini ada pasar tradisional nggak? Pasar tani. Pasar tani ada. Baik. Bapak Ibu beli di supermarket buahnya atau beli di pasar tani? Benar nih. Hah? Yang pesan tadi siapa? Menteri besar. Menteri besar pesan buah beliin di pasar tani. Ibu-ibu benar nih, saya tadi bilang jujur. Oke lah, saya tidak tahu pasar tani di sini, tapi di Indonesia kalau kita bilang pasar kaki lima. Kalau jawaban jemaah saya di Jakarta, enggak usah di supermarket tentunya. Baik, begitu masuk di supermarket, pilih buah sembarangan. Misal ada orange harganya, misal ini 50 ringgit 1 kilo, ada yang 25 ringgit 1 kilo. Yang mana yang dibeli? Ini yang pesan menteri loh. Siapa tadi? Menteri besar. Kalau saya ambil contoh di Jakarta aja deh, sini simpang siur soalnya. Nggak jelas jawabannya gitu. Kalau jemaah saya di Jakarta tuh, oh yang paling pasti yang 100.000 atau 50.000 beli anggurnya, 100.000 Ustaz. Baik, setelah itu ditaruh di kresek nggak? Tahu kresek ya? Oh, plastik. Plastik bag. Taruh di plastik bag atau taruh di keranjang? Ini menteri besar yang pesan nih. Di keranjang, pakai kartu nama, pakai pita, bagus. Ya nggak? Manusiawi itu. Saya mau tanya jujur ya. Kalau orang tuanya bapak ibu yang pesan, bapak ibu di rumah yang pesan, nak beliin saya buah, beli di mana? Pasar tani. Pasar tani atau supermarket? Atau nggak usah deh, di Jakarta saya tanya gitu. Nanti di sini ada yang tanya lagi, ada yang jawab pasar tani juga. Kayaknya di mana? Kaki lima atau di supermarket? Kaki lima Ustaz.
Baik, kalau buahnya ada yang busuk satu, nggak apa-apa, masukin aja. Pakai kresek, nggak apa-apa, pakai kresek yang bau ikan, nggak apa-apa, untuk ibu saya kok. Paham maksudnya? Jadi banyak orang tidak paham nih. Padahal orang tua itu mestinya bapak ibu cari buah yang paling bagus, keranjang paling bagus, kasih, karena itu bakti pada orang tua. Kata kunci rezeki di situ. Kita kalau pejabat dikasih yang bagus, aneh ini. Ini perkataan Urwah rahimahullah. Perkataan yang sangat penuh dengan hikmah, gitu kan? Janganlah kalian memberikan sesuatu di jalan Allah yang kalian malu sesuatu itu kalau dikasih kepada pemimpin kaum. Itu penting. Jadi selalu berikan yang terbaik.